Dan ini Bang tidak dipungut biaya ya Bang ya? Sama sekali nggak dipungut Sama biaya. sekali tidak, gratis ya Bang? Gratis deh. Podcast Polri. Gaspol. Selamat datang Abang di Polri Podcast. Abang sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat deh. Alhamdulillah sehat. Tadi hasil swabnya Alhamdulillah negatif tadi, Dek. negatif ya, berarti kita bisa buka masker di sini juga supaya Sobat Polri bisa melihat secara jelas, dan juga di sini informasi yang disampaikan tidak terputus-putus begitu, karena kalau pakai masker biasanya kurang jelas Bang artikulasinya. Ya. Nah ini kan Polri itu banyak sekali sumber penerimaan Bang, ada si PSS yang sudah terlaksana, kemudian juga Bintara dan Taruna Akpol begitu, Taruna Taruni masih berlangsung begitu ya Bang. Ya. Ini dalam waktu dekat ini apa Bang, Bintara, Taruna? Jadi dalam waktu dekat ini itu kita sudah membuka untuk pendaftaran Taruna dan Taruni Akpol. Oke. Itu dibuka dari tanggal 30 Maret kemarin sampai tanggal 18 April. 18 April. Nah, dicatat tuh Sobat Polri Bang, Ya. dari 30 Maret sampai 18 April Ya. terakhir. Kemudian yang Bintara Bang. Kemudian yang Bintara barusan kami buka tadi malam sekitar jam setengah 12 malam. Kemudian selesai di tanggal 11 April. 11 April berarti tadi malam 31 ya Bang, hitungannya Ya. 31 sampai dengan 11 April. Ya, Ini singkat ya Bang. Ya, berarti Sangat-sangat singkat. kita mulai bahas dari yang pembukaannya paling singkat dulu, ini Bintara Bang. Ya, Nah, boleh. yang dari Bintara nih, di sini kan kalau di surat pengumumannya begitu Bang ya, Ya. dibutuhkan banyak sekali Bang personilnya. Kemudian juga ada namanya Bintara Polisi Tugas Umum dan juga Bakomsus. Itu apa Bang maksudnya Bang, kita bahas? Jadi kalau yang Bakomsus itu kita rekrut sesuai dengan keahliannya, Dek. Kita untuk tes juga sudah terbuka, Dek. Ketika setelah tahapan tes itu kita langsung umumkan nilainya. Jadi itu kita perlihatkan kepada peserta untuk penilaian seperti apa. Kemudian kita juga umumkan juga. Jadi yang MS siapa, yang TMS siapa itu udah ketahuan Dek dari awal. Jadi di tiap tahapan tes kita juga udah umumkan itu. Udah diketahuan ya Bang. Iya. Oke, berarti kayak kemarin SIPSS tahun lalu juga saya langsung digamblangin Bang, selesai Iya. tes nilainya langsung keluar. Jadi betul-betul transparan begitu. Iya, Dek. Dan paling hanya keluar biaya untuk fotokopi aja Bang, Nah, saya itu. kalau tahun lalu itu masuk, tidak Mungkin ada lagi ya, fotokopi, beli materai, beli gitu, Dek. materai, Iya. cetak foto, Nah, betul itu. Bang. Selebihnya nggak ada, betul pakai uang, tapi uangnya untuk Iya, fotokopi, itu. beli materai dan cetak foto. Jadi ini info yang beredar di masyarakat itu semua tidak benar ya Bang ya, kalau masuk Polri itu Sangat berbayar. tidak benar, Sangat Dek. tidak benar. Nah, ini Sobat Polri perlu ditekankan, tidak dipungut biaya sama sekali, semuanya free, dan juga Sobat Polri harus bisa menyiapkan segala persiapannya dengan sangat matang. Iya. Gitu ya Bang. Mungkin Bang yang harus diperhatikan dalam seleksi Bintara ini apa Bang? Karena waktunya singkat. Yang pertama itu mungkin untuk melengkapi administrasinya. Karena ini Administrasi, kan oke. waktunya singkat nih. Kalau kita mau cap untuk SKCK, untuk bikin SKCK itu kan harus sampai dari tingkat RT, kemudian RW, kelurahan, kecamatan. Nah, itu yang agak lama, makanya segera untuk diurus untuk yang SKCK, kemudian legalisir untuk yang ijazah. Kemudian jika KK atau KTP-nya itu belum pakai barcode, itu kan harus legalisir ke Disdukcapil. Nah, itu yang mungkin agak-agak lama. Jadi diusahakan itu diselesaikan dulu sambil mendaftar. Jadi mendaftar iya, kemudian melengkapi berkas iya. Jadi nanti pas verifikasi ke Polres itu nggak terlalu mepet. Betul Bang. Abang, ini kalau untuk Bakomsus bisa dijelaskan mungkin Bang persyaratannya satu-satu, bisa kita kupas apa saja itu Bang? Boleh. Mungkin dari Bakomsus Polair dulu. Oke, boleh. Untuk Polair ini minimal minimal itu D3 Nautika dan Teknika dengan IPK minimal 3,00. 3,00, oke. Jadi yang bersangkutan kalau misal punya ijazah D4 itu bisa mendaftar. Kemudian untuk dari jalur SMK, dia SMK jurusan pelayaran atau perkapalan. Itu bisa juga untuk mendaftar di Bakomsus Polair ini. Kemudian untuk yang Bakomsus TI itu berijazah SMK. Jadi yang punya ijazah S1, D3 atau D4 itu tidak bisa mendaftar di Bakomsus TI ini, Dek. Dengan SMK dengan jurusan
teknik komputer jaringan, multimedia, teknik komputer dan informatika, telekomunikasi, RPL atau rekayasa perangkat lunak, kemudian teknik elektro. Oke. Berarti ini khusus SMK ya Bang ya? D4, Iya. D3 ataupun S1 tidak bisa? Tidak bisa mendaftar. Oke. Untuk yang Bakom TI ini dia. Oke, Kalau siap. misal yang bersangkutan memiliki ijazah D3 untuk jurusan IT, kemudian D4 jurusan IT atau S1 jurusan IT bisa mendaftar lewat PTU. PTU, oke. Ya, yang Bintara PTU. Tapi dengan melihat umur. Jadi kalau misal umurnya, kalau misal dia D3 nih, D3 kalau misal umurnya masih mencukupi, ya silakan mendaftar di Bintara PTU deh. Kalau misal dia D3 tapi umurnya lebih, ya berarti tidak bisa daftar untuk yang Bintara PTU. Oke. Kemudian untuk Bakomsus tenaga kesehatan itu berijazah minimal D3 dengan IPK minimal 3,00 dan prodi terakreditasi. Oke. Minimal D3 berarti itu D4 atau S1 boleh mendaftar. Untuk jurusan keperawatan, perawat gigi, kebidanan, anestesi, gizi, fisioterapi, teknik gigi, elektromedik, kesehatan lingkungan, radiologi, analis kesehatan dan farmasi. Oke. Kemudian untuk Bakomsus musik berijazah minimal SMK jurusan seni musik atau sekolah menengah musik. Itu berarti untuk yang D3 mungkin kalau ada D1 juga D1 sampai D3, kemudian D4 atau S1 itu juga bisa mendaftar. Oke, bisa mendaftar ya Bang ya Iya. untuk yang musik ini. Kemudian untuk Bakomsus lapor itu berijazah minimal SMK. Oke. Berarti untuk yang memiliki ijazah D1 sampai S1 untuk jurusan kimia atau lins kimia, kemudian untuk teknik listrik atau instalasi tenaga listrik, kemudian untuk teknik konstruksi bangunan itu bisa mendaftar di. Oke, itu bisa mendaftar Bang. Kemudian ada lagi Bakomsus logistik berijazah minimal SMK dengan jurusan teknologi konstruksi dan properti, mesin, teknologi tekstil, teknik otomotif, kompetensi keahlian manajemen logistik, ekonomi dengan jurusan akuntansi, teknik informatika dengan kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Nah, itu minimal SMK. Berarti Minimal untuk SMK. yang D1 sampai S1 dengan jurusan tersebut itu bisa mendaftar di Bakomsus logistik. Bakomsus logistik. Kemudian untuk jenis kelamin yang bisa mendaftar di Bakomsus ini. Kemudian kalau Bakomsus Polair itu hanya untuk pria. Oke. Kemudian untuk Bakomsus lainnya seperti Brimob Bakomsus itu, TI, Bang? kalau Brimob hanya pria deh. Hanya pria. Brimob hanya pria, kemudian Bakomsus Polair itu hanya pria, lainnya itu bisa pria wanita seperti Bintara PTU, kemudian ada Bakomsus logistik, Bakomsus musik, Bakomsus tenaga kesehatan, Bakomsus lapor, Bakomsus TI itu pria wanita deh. Pria wanita. Oke. Iya. Dari yang Abang lihat begitu dari seleksi SIPSS, kemudian seleksi Bintara juga tahun lalu mungkin ada nggak yang udah sampai 4 tohir nggak lolos gara-gara administrasi? Ada itu deh. Ada. Nah, tuh Sobat Polri menjadi catatan bahwa administrasi ini juga menjadi penentu kelulusan ya Bang Iya, ya, benar. selain kesehatan dan lain-lain. Itu Iya. biasanya gimana Bang? Dikembalikan administrasinya? Kalau administrasi kita kembalikan. Oke. Kemudian kalau gagal di administrasi itu kemungkinan bisa jadi masalah umur atau Umur ya Bang? ijazahnya itu deh. Oke, belum dilegalisir mungkin bisa jadi ya Bang ya? Atau ada yang hilang begitu, tidak ada keterangan aslinya atau bagaimana Bang biasanya? Ya kalau misal hilang itu harus bikin surat keterangan Oke. untuk membuktikan bahwa itu hilang dan yang bersangkutan memiliki ijazah tersebut. Oke. Jadi ya mungkin untuk administrasi ini juga penting juga deh untuk Betul. disiapkan. Kemudian dari selain administrasi ada juga mungkin dari segi fisiknya, kemudian akademiknya, mungkin bisa
belajar mungkin akademik, kemudian bahasa Inggris. Nah, seperti itu, Dek. Oke, berarti bahasa Inggris itu berenang masih ada ya, Bang ya? Masih ada, Dek. Masih ada. Berarti itu harus dipersiapkan betul-betul, tidak bisa mendadak ya, Bang ya? Semuanya betul-betul harus bersiap. Apalagi nih Bakomsus. Kemudian juga ada poluannya juga di sini, ada banyak sekali yang diterima begitu dari tenaga kesehatan. Kemudian juga musik tadi yang baru saya dengar gitu, Bang, selama mengikuti berita kepolisian begitu, baru mendengar bahwa Bintara Kompetensi Khusus Musik ini berijazah minimal SMK jurusan seni musik atau sekolah menengah musik dengan menguasai, atau bukan menguasai karena hobi, tapi memang betul-betul dia paham begitu ya, Bang ya, musik ini. Minimal 1 instrumen musik yang tadi sudah dijelaskan alat-alatnya itu ada apa saja begitu, Bang. Nih selanjutnya nih, kalau Bintara udah selesai, nanti lanjut lagi ke penerimaan yang Taruna-Taruni Akpol ya, Bang ya? Kan di closing nanti yang sampai tanggal 18 ada nih Taruna-Taruni Akpol. Berarti untuk yang lulus SMA ini nggak bisa ikut tes berbarengan begitu ya, Bang ya? Nggak bisa ikut Akpol. Kalau dulu kan biasanya, wah Akpol nggak lolos mau ikut Bintara. Tapi nggak bisa sekarang karena mepet. Itu memang seperti itu, Bang? Iya, memang kalau sekarang kan penerimaan terpadu. Jadi itu penerimaan yang dilaksanakan secara bersamaan. Baik perwira, bintara ataupun tamtama. Cuman untuk tahun ini tamtama masih dikaji ulang untuk penerimaannya itu di tahun depan atau di tahun ini juga. Oke, Bang. Masih dalam kajian ya, Bang ya. Berarti yang dalam tahun ini yang sudah terlaksana di SIPSS, kemudian ini Taruna-Taruni Akpol dan Bintara. Kalau Taruna-Taruni Akpol persyaratannya, Bang, seperti apa itu, Bang? Tidak jauh berbedakah dengan yang Bintara atau ada materi-materi tambahan lainnya? Kalau persyaratan umum hampir sama, Dek ya. Sama, iya betul. Kemudian nanti kita akan sajikan begitu ya, Bang, nih materinya untuk Sobat Polri, jadi nanti bisa dilihat begitu untuk persyaratan umumnya dan juga persyaratan khususnya ini untuk Taruna-Taruni Akpol seperti apa, Bang? Untuk Taruna-Taruni Akpol ini Sobat Polri harus serendah-rendahnya itu ijazah SMA atau MA, jurusan IPA atau IPS. Jadi kalau yang jurusan bahasa itu tidak bisa daftar, Dek. Waduh, sayang sekali. SMK juga nggak bisa ya, Bang ya? SMK tidak bisa. Aduh, betul-betul. Berarti hanya IPA, IPS dan juga MA. SMA atau MA. MA atau MA. Kemudian dari pondok pesantren juga bisa, Dek, untuk pendidikan diniyah formal. Dan satuan pendidikan muadalah. Jadi dua lulusan dari pondok pesantren itu bisa mengikuti untuk kegiatan tes di Taruna Akpol ini, Dek. Berarti kalau misalnya ikut santriwati bisa tetap menggunakan hijab ya, Bang ya. Jadi jangan khawatir untuk santriwati yang ingin ikut, tetap bisa menggunakan hijab selama pendidikan hingga nanti dilantik menjadi Polri. Ini berapa lama, Bang, pendidikannya? Kalau Akpol itu 4 tahun. 4 tahun. Itu di Akpol di Semarang, Dek. Di Semarang ya, 4 tahun di Akademi Kepulauan Semarang. Nanti gelarnya STRK begitu ya, Bang ya? Nanti outputnya menjadi Inspektur Polisi 2. Iya, benar. Oke, Bang. Terus ada persyaratan khusus lagi nggak, Bang, untuk Taruna-Taruni Akpol ini? Untuk umur itu maksimal 21 tahun. Maksimal 21. Minimal 16 tahun. Kemudian untuk yang berumur 16 tahun ini itu ada persyaratan khusus lagi nih, Dek, untuk mengenai nilai. Tadi kalau Bintara kalau nggak salah minimal 18 ya, Bang? Untuk Bintara itu minimal 17 tahun 7 bulan. 17 tahun 7 bulan. Tapi kalau Taruna-Taruni Akpol 16 tahun. Dengan syarat khusus. Apa itu, Bang? Kalau dia masih 16 tahun. 16 tahun sampai dengan kurang dari 17 tahun. Jadi 16 tahun 0 hari sampai 16 tahun 11 bulan. Nah, itu persyaratannya dengan ketentuan nilai rata-rata rapor dengan akumulasi minimal 85,00. Tinggi ya, Bang ya? Atau nilai rapor rata-rata minimal A untuk yang menggunakan alfabet. Kemudian rata-rata bahasa Inggrisnya itu minimal 85 juga. 85 juga. Tinggi banget ya, Bang ya. Serta dilampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500, Dek. Nah ini skor TOEFL 500 nih kekejar nggak ya, Bang, sampai tanggal 18? Nah ini berarti memang sebetulnya untuk persiapan masuk Polri ini 1 tahun sebelumnya sudah harus disiapkan ya, Bang ya. Jadi betul-betul jangan dianggap remeh begitu. Itu yang menentukan kita bisa lolos. Jadi kita bisa lolos kalau persiapannya matang gitu. Dan juga atas izin Yang Maha Kuasa gitu, Bang. Terus apa lagi, Bang? Ada apa lagi, Bang?
Tadi kalau untuk taruna-taruni Akpol umurnya tadi kan minimal 16 sampai 21 sudah kita bahas. Nah, ini kalau kita balik lagi nih Bang, balik lagi ke Bintara. Tadi kan Bintara ada yang D3 sampai 1. Itu umurnya berapa Bang minimal maksimalnya? Kalau SMA, lulusan SMA itu minimal 17 tahun 7 bulan. 17 tahun 7 bulan. Iya, maksimalnya 21 tahun. Oke. Kemudian lulusan D1 sampai dengan D3 itu minimal 17 tahun 7 bulan juga. Dan maksimalnya itu 23 tahun. Oke. Kemudian untuk yang D4 atau S1 usia minimalnya itu juga 17 tahun 7 bulan. Kemudian untuk usia maksimalnya 27 tahun. 27 tahun. Oke, agak rentang waktunya agak banyak ya Bang, 27 tahun. Oke. Itu tadi untuk yang S1 ya Bang ya? Iya. Oke, itu berarti semuanya terpadu Bang, tidak bisa ada, waduh mau cadangan nih, ntar kalau Bintara nggak ikut, mau ikut yang Akpol atau apa, udah nggak bisa lagi. Jadi memang ini pilihan yang sangat berat mungkin untuk Sobat Polri semua yang harus menentukan mau masuk Polri lewat sumber mana, dan intinya tetap menjadi anggota Korps Bayangkara begitu. Iya, benar. Dan ini nanti akan dididik begitu di beberapa SPN ya Bang ya, di masing-masing SPN begitu. Oke, tadi umur untuk Bintara sudah sangat jelas sekali itu Bang, karena tanggal 11 sudah ditutup. Nah ini kita maju lagi nih Bang ke Akpol, ini kan sampai tanggal 18. Berarti nanti sistemnya itu ada jatah kah per Polda atau bagaimana Bang? Atau sesuai kemampuan peserta? Itu nanti akan diatur lebih lanjut ya untuk masalah kuota yang berangkat ke pusat. Oke, yang berangkat ke pusat. Nanti apakah sudah ada informasi Bang apabila nanti ada peserta yang ternyata dinyatakan positif COVID-19? Apakah dia bisa tetap melaju untuk lanjut tes atau terhenti langkahnya, itu bagaimana Bang? Jadi itu untuk bahan evaluasi buat kita ya. Karena kan kalau yang tahun lalu itu langsung gugur. Oke, yang sebelumnya langsung gugur ya Bang? Yang untuk saat ini kita akan evaluasi dulu seperti apa pandemi ini. Jadi apakah akan diperlakukan untuk swab antigen itu hasilnya atau tetap bisa melaju begitu ya? Iya, dengan persyaratan mungkin bisa sudah booster. Sudah booster. Oke, jadi kita mengikuti perkembangan ya Sobat Polri nanti apakah harus swab antigen atau tidak perlu swab asal sudah booster. Jadi Sobat Polri harus dalam kondisi prima, sehat terus gitu semuanya, biar nanti begitu ada kebijakan apa siap aja gitu Bang posisinya. Benar ya Bang ya. Kemudian Bang, ini untuk tips and trick bagi Sobat Polri semua di sana yang akan melaksanakan tes penerimaan Polri terpadu tahun 2022 ini apa aja Bang yang perlu diperhatikan untuk Sobat Polri? Silahkan Bang. Mungkin yang pertama itu masalah administrasi deh, yang tadi saya bilang, karena itu kan memang yang agak kelihatannya mudah tapi ternyata karena nunggu-nunggunya Bang ya di kelurahan. Kemudian tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, kemudian tingkatkan lagi mungkin kalau misal larinya kurang, renangnya kurang, bisa dilatih lagi. Kemudian restu dari orang tua. Oh betul. Restu dan doa dari orang tua itu sangat-sangat penting. Iya, sangat penting karena kalau orang tua belum ikhlas, jalannya agak susah ya Bang ya. Betul. Jadi tadi pertama administrasi tuh Sobat Polri harus siapkan betul-betul. Ini waktunya juga kesannya lama, tapi ternyata kalau di jalan ini sebentar. Kemudian juga menjaga kondisi badan, fisik, latih terus mumpung masih ada waktu, latihan lari, push up, sit up, dan juga berenang. Dan terakhir restu dari orang tua. Jangan lupa terus berdoa ya Bang ya, berbuat baik terhadap sesama karena itu kunci gitu. Jadi kalau misalnya semuanya sudah paket lengkap, insya Allah jalan menuju atau menjadi anggota Polri itu bisa gampang, bisa mudah tanpa perlu orang dalam. Tanpa perlu backingan, betul ya Bang ya, semuanya bisa. Itu pun nggak bisa deh. Nggak bisa. Ya, ini karena sudah masing-masing diri sendiri. Betul, betul. Karena tes kemudian nilai diumumkan secara terbuka. Itu yang mau pakai orang dalam, mau cara apapun lah. Udah nggak bisa. Betul, karena saya mengalami sendiri Bang. Saya begitu tes tahun lalu digamblang ini lagi, begitu tahap 1 selesai, tahap ini selesai keluar, tahap ini selesai keluar. Jadi langsung saat itu juga di-cut, yang tidak memenuhi syarat pulang, yang memenuhi syarat lanjut. Jadi betul-betul udah sangat terbuka sekali. Betul-betul hanya mengeluarkan uang itu untuk tadi fotokopi, beli materai, cetak foto, udah itu aja Bang. Bener, itu jadi anggota Polri. Tapi persiapannya harus matang. Iya itu. Begitu ya Bang ya. Siap. Abang terima kasih banyak sudah mampir di
Polri Podcast di sini di Humas Polri, atas waktunya, atas informasinya telah berbagi bersama kami dan juga Sobat Polri di sana yang sedang mendengarkan. Semoga ini bermanfaat ya Bang ya, menjadi pembuka jalan rezeki orang dan juga pembuka jalan cita-cita Sobat Polri Sobat Insan. Dan sekali lagi ini untuk mendapatkan informasi secara lengkap bisa mengunjungi website di penerimaanpolri.go.id ya Bang ya. Sekali lagi di website penerimaanpolri.go.id. Di sana semua Sobat Polri bisa mendownload syarat, ketentuan, formulir bisa juga ya Bang ya? Ya, di situ ya. Ada juga bisa di-download semua di situ secara lengkap. Jadi sering-sering cek website penerimaanpolri.go.id. Terima kasih Abang. Ya, sama-sama deh. Ibtu Alif Alfarisi Eskom, Pamin Bakdia Pers, Rodal Pers SSDM Polri atas kunjungannya dan juga berbagi informasi bersama kami. Salam sehat Abang, selamat kembali bertugas. Ya. Salam presisi Abang. Dan demikianlah Sobat Polri perbincangan kami tentang penerimaan Polri 2022 di Polri Podcast persembahan divisi Humas Polri. Semoga informasi tadi kami sajikan membawa manfaat semua untuk Sobat Polri di luar sana. Salam sehat dan salam presisi.